Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam untuk Ibu pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, yaitu Ibu Wiwit Novitasari. Ayo sarjana ekonomi syariah magister ekonomi beserta teman-teman kelas 4C jurusan akuntansi syariah. Baik, di sini kita akan menjelaskan, dan bukan saja hanya menjelaskan, tetapi kita akan mempresentasikan hasil apa saja diskusi yang kami bahas mengenai pengertian dan fungsi manajemen keuangan syariah. Yang kelima, karakteristik manajemen keuangan syariah. Nama saya Fitri Azekia. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan poin pertama mengenai pengertian manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan daya bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam atau prinsip syariah. Sedangkan manajemen keuangan syariah tersendiri bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan masalah keuangan perusahaan. Manajemen dikatakan telah memenuhi syarat Islam apabila 1. Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhid. Yang kedua, mementingkan adanya struktur organisasi. Serta yang ketiga, membahas soal sistem. Sistem ini disusun adanya perilaku dalamnya berjalan dengan baik. Kemudian poin yang kedua ada fungsi manajemen keuangan syariah. Ada 4 fungsi manajemen keuangan syariah. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat beruntung pada perencanaan. Proses perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelola masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk 1. Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Yang kedua, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai. Yang ketiga, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Fungsi pengorganisasian perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan diajarkan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Pengorganisasian sangatlah urgen atau penting. Bahkan, kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada atasan dan bawahan. Pimpinan harus menentukan struktur organisasi
menjalankan kegiatan ke arah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang akan dibuat. Fungsi kepemimpinan. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulul amri. Ulul amri atau pejabat adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Fungsi pengawasan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalan. Yang ketiga ada ruang lingkup manajemen keuangan syariah. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya dan manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya. Yang pertama itu manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama aktivitas perolehan dana, yang kedua aktivitas perolehan aktivitas, yang ketiga aktivitas penggunaan dana. Aktivitas perolehan dana ini merupakan setiap upaya dalam memperoleh harta, semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisnah, ijarah, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas perolehan aktivitas. Dalam hal ingin menginvestasikan uang, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Yang ketiga ada aktivitas penggunaan dana. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan juga untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Nah, untuk ruang lingkup yang kedua ini ada manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya. Untuk dibagi menjadi lembaga keuangan bank, terus ada lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan syariah mikro. Berarti pada bagian manajemen keuangan syariah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Ini merupakan keuangan bank yang merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank ini terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah ini merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Berkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Terus yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah juga dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.
Lembaga keuangan syariah non-bank ini terdiri dari pasar modal, pasar uang, asuransi, dana pensiun, dan modal ventura. Nah, yang ketiga ada lembaga pembiayaan. Badan usaha di luar bank dan lembaga bank bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga pembiayaan mencakup sebagai berikut ini. Ada lembaga sewa guna usaha atau leasing, perusahaan ajak piutang atau factoring, kartu plastik, pembiayaan konsumen atau consumer finance, dan yang terakhir ada penggadaian. Yang keempat atau yang terakhir ada lembaga keuangan syariah mikro. Ini ada tiga lembaga, yaitu ada lembaga pengelola zakat atau BAZ dan LAZ, terus yang kedua lembaga pengelola wakaf, dan yang ketiga ada BMT. Ada landasan hukum manajemen keuangan syariah. 1. Ada perbankan syariah pada tahun 2008 sebagai amanah dari Strep 2008 tanggal 20 November 2008. Yang kedua ada pasar modal syariah. Beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal, antara lain fatwa DSN MUI nomor 32 Strep DSN MUI Strep 9 Strep 2002 tentang obligasi syariah, mudharabah fatwa DSN MUI nomor 40 Strep DSN MUI Strep 10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, fatwa DSN MUI nomor 41 Strep DSN sampai MUI Strep 3 Strep 2004 tentang obligasi syariah ijarah, fatwa DSN MUI nomor 59 Strep DSN sampai MUI Strep 5 Strep 2007 tentang obligasi syariah berubah konversi. Yang ketiga ada reksadana syariah. Aturan mengenai penerbitan instrumen reksadana syariah diatur dalam lampiran keputusan Ketua BPAM LK Keputusan 130 Strep BL Strep 2006 tentang penerbitan efek syariah dan lampiran keputusan sampai 131 Strep BL Strep 2006 tentang akad akalan digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Pasar uang syariah. Yang keempat, kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Strep PBI Strep 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah. 5. Ada asuransi syariah. Asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional, asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada SK Dirjen Lembaga Keuangan nomor 4499 Strep LK Strep 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa keputusan Menteri Keuangan atau KMK, yaitu KMK nomor 422 Strep KMK titik 06 Strep 2003 tentang penyelenggaraan usaha asuransi. Yang keenam ada dana pensiun syariah.
dana pensiun bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah. Investasi hanya dilakukan pada instrumen-instrumen yang diberikan pada syariah dan memperhatikan komponen tingkat keuntungan, risiko yang dapat Yang ketujuh, ada sebuah guna usaha yang dilakukan berdasarkan akad ijarah dengan landasan legal, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 9, DSN MUI Nomor 4 tentang pembiayaan ijarah dan akad ijarah al-mutahiyah bi al-tamlik dengan landasan syariah, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 27/24 sampai 25 Manajemen Keuangan Syariah tentang al-ijarah al-mutahiyah al-tamlik atau al-ijarah wal iktina. Yang ke-8 adalah anjak piutang syariah. Anjak piutang syariah dilakukan menggunakan akad wakalah bil uzrah. Akad bil uzrah adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak atau al-wakil kepada pihak lain atau al-wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan atau uzrah. Yang ke-9 adalah usaha kartu plastik syariah. Pengembangan juga telah dikomodasi oleh keuangan syariah khususnya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 42/DSN MUI/5/2004 tentang syariah. Yang ke-10 ada pegadaian syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pembunuhan. Prinsip-prinsip syariah pemegang Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/3/2002 tanggal 27 Juli 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk diperbolehkan dan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN MUI Nomor 3/2002 tentang ada lembaga pengelolaan zakat BAS dan LAS. Pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 99 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Yang ke-13 ada lembaga pengelolaan wakaf. Sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan UU khusus yang mengatur perwakafan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Terakhir saya akan menyampaikan tentang karakteristik manajemen keuangan syariah. Nah, karakteristik keuangan syariah ini ada 5 karakteristik. Yang pertama ada universal, ada adil, transparan, seimbang, dan maslahat. Nah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menguraikan karakteristik utama menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Yang pertama, karakteristik manajemen keuangan syariah itu universal. Universal itu memandang bahwa syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama. Dan yang kedua itu ada adil. Nah, adil ini memberikan sesuatu hanya kepada orang yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur mansyir atau unsur spekulasi atau untung-untungan, grahar atau ketidakjelasan, haram, riba.
Yang ketiga ada transparan. Transparan ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat ada seimbang. Seimbang ini mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang menyangkut pengembangan sektor real dan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. Yang terakhir ada maslahat. Maslahat ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.